Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jutlela Wasilatu Syahadah, PJJ S1 Manajemen 2023-2024 Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal bisnis Arunika Batik sebagai tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Sebagai latar belakang, pada era globalisasi seperti saat ini, banyak perusahaan yang mengembangkan pasarnya ke luar negeri melalui kegiatan ekspor. Kejenuhan pasar domestik dan adanya peluang pasar membuat perusahaan berlomba-lomba untuk mengembangkan pasarnya ke negara lain. Ketika melakukan pemasaran produk luar negeri, perusahaan harus bisa menganalisis kebutuhan pasar yang berbeda-beda serta memberikan pelayanan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Menyambut adanya peluang pasar di negara lain, dibutuhkan produsen untuk mengerti kebutuhan negara tujuan akan produk yang diproduksi. Dalam produksi batik, tentu meliputi jenis batik dan desain motif batik yang dibutuhkan oleh pasar negara tujuan, sehingga sebagai produsen batik dapat memberikan pelayanan yang baik dan tepat untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Melihat peluang yang ada, maka penulis memiliki gagasan untuk turut serta dalam pasar global batik sebagai supplier atau distributor, pengadaan barang berupa batik cap, produksi batik Putri Anggun Surakarta. Maksud dan tujuan dari bisnis ini yaitu untuk turut berpartisipasi dalam kemajuan perekonomian bangsa, membuka lapangan kerja, dan sebagai sarana kesejahteraan penulis. Adapun pasar batik secara global berpotensi mengalami kemajuan, di mana batik itu sendiri telah diakui dunia atas keunikannya. Dengan berbagai motif dan jenis berdasarkan cara pembuatannya, memperbanyak pilihan bagi konsumen sesuai yang diminati dan siap bersaing di kancah internasional. Sebagai gambaran, PT Arunika Batik terletak di Jalan Jogja, kilometer 15, Babangsari, Bagelen Purworejo sebagai office dan warehouse. Kemudian pemasaran secara online melalui e-commerce seperti Amazon dan website seperti goforward.com. Menilik dari aspek pasar, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor batik Indonesia pada 2023 berjumlah 17,5 juta dolar Amerika. Jumlah ini belum sebesar pada masa sebelum pandemi. Namun, angka tersebut memperlihatkan potensi industri batik yang sangat besar. Batik asal Indonesia paling banyak diekspor ke negara-negara Amerika Serikat dengan porsi 74,75%, Jerman dengan porsi 3,60%, Singapura sebesar 3,23%, Malaysia 2,82%, dan Kanada 1,92%. Dengan angka tersebut dan masih besarnya minat pasar global terhadap batik Indonesia menunjukkan prospek permintaan batik untuk ke depan masih besar. Kemudian dilihat dari sisi pesaing, persaingan batik di kancah internasional tidak bisa dianggap remeh. Negara-negara pengekspor batik seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand memiliki banyak peminat. Negara pengekspor batik yang menjadi pesaing terkuat yaitu dari Cina. Meski memiliki kualitas yang kurang bagus, akan tetapi dengan harga yang jauh lebih murah tentu menarik bagi pasar tertentu. Untuk aspek pemasaran yang pertama, segmentasi pasar dari usaha yang akan dijalankan yaitu secara geografis berdasarkan website GoForward diantaranya Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, Jepang, India, Vietnam, Thailand, Korea Selatan, Hong Kong, dan Eropa. Secara demografis, batik dapat digunakan segala usia. Tentu dapat menyediakan berbagai ukuran batik, meski yang utama untuk usia 30-an hingga 70-an tahun. Kemudian aspek pemasaran yang kedua yaitu targeting. PT Arunika Batik menargetkan penjualan produk kepada pedagang besar, retailer, dan end buyer. Pemasaran dilakukan melalui e-commerce seperti Amazon dan penawaran langsung melalui email kepada buyer. Data buyer dapat melalui website seperti GoForward. Kemudian untuk bauran pemasaran, yang pertama yaitu produk. Produk utama dari PT Arunika Batik yaitu batik cap
dengan motif modern, akan tetapi membuka kesempatan untuk batik jenis lain seperti batik print dengan motif yang tersedia sebagai sampel atau motif sendiri dari buyer, dapat berupa pakaian jadi maupun kain, dan menerima maklon. Kemudian yang kedua yaitu promosi. Dengan harga bersaing dan beragam sesuai permintaan buyer, produk dapat disesuaikan dengan kebutuhan buyer, misalnya dengan kemasan atau tanpa kemasan, dan dengan merek sendiri atau merek Arunika Batik. Kemudian yang ketiga yaitu distribusi, bertempat di Jalan Jogja kilometer 15 Bapangsari Bagelen Purworejo sebagai office dan warehouse. Sedangkan produksi milik keluarga penulis dari Lawean, Surakarta. Selanjutnya mengenai legalitas dan SDM. Untuk legalitas perusahaan yaitu terdiri dari NPWP pemilik, dengan begitu dapat mengajukan izin PT perorangan dan mengajukan NIB sebagai legalitas ekspor. Selain itu, dokumen pengiriman seperti misalnya invoice. Sebagai unit usaha bisnis, mendaftar NPWP ke Departemen Perpajakan setempat adalah suatu keharusan. NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Selain itu, NPWP juga dapat dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal ini, berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diharuskan untuk mencantumkan NPWP yang dimilikinya. Dan sebagai unit usaha, juga sudah seharusnya memiliki bukti diri yang merupakan kepemilikan usaha dan keterangan lain yang berhubungan dengan pengelolaan, seperti NIB, dan terdaftar sebagai PT perorangan. Karena usaha yang dijalankan masih dalam skala kecil dan bukan perusahaan manufaktur, maka tidak memerlukan banyak SDM, hanya diperlukan sebagai pemimpin, manajer, dan administrasi saja. Selebihnya tidak banyak karyawan yang dibutuhkan untuk quality control dan packing. Demikian lampiran denah lokasi untuk PT Arunika Batik. Berada di Jalan Nasional 3 atau dengan alamat Jalan Jogja kilometer 15 Bapangsari Bagelen Purworejo dengan titik koordinatnya. Dari aspek resiko, sebagai resiko usaha, masalah-masalah yang potensial dapat berasal dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Di antaranya yang perlu dipersiapkan dengan kehati-hatian yaitu masalah intern seperti kualitas produk, maka diperlukan QC, masalah keuangan seperti penggunaan dana yang seharusnya tidak diperlukan, dan kelengkapan dokumen saat pengiriman, serta masalah eksternal seperti scam buyer atau penipu. Tindakan yang seharusnya dilakukan yaitu dengan menciptakan produk yang berkualitas serta menjaga kuantitas untuk memenuhi permintaan pasar. Manajemen yang baik dan pengawasan yang berkala merupakan suatu tindakan yang tepat demi kemajuan perusahaan. Menentukan prioritas yang akan tercapai dan memperbaiki sistem pemasaran dan dalam manajemen merupakan alternatif yang penting dalam menghindari risiko. Tidak lupa untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip perusahaan seperti misalnya menerima pembayaran di muka atau uang muka 50% dan pelunasan sebelum produk dikirim untuk menghindari scam buyer. Yang selanjutnya, aspek keuangan. Untuk aspek keuangan perusahaan, karena pada hakikatnya dapat dikerjakan dari rumah, maka menggunakan rumah pribadi sebagai office dan menyediakan ruangan sebagai warehouse, di mana secara kebetulan kondisi rumah dapat diatur sedemikian rupa untuk dijadikan office dan warehouse. Untuk modal menggunakan uang pribadi yang disediakan pada rekening khusus atas nama perusahaan sebagai modal awal seperti halnya pengadaan laptop, dokumen pengiriman, legalitas perizinan, printer juga untuk operasional. Operasional yang dimaksud seperti halnya biaya tetap antara lain gaji karyawan, listrik dan internet, air, serta biaya variabel seperti transportasi dan biaya pengemasan. Sebagai informasi bahwa saya sebagai penulis terinspirasi oleh pelatihan yang disampaikan oleh Ibu Dewi Harlasanti sebagai owner PT Diva Prima Cemerlang yang bergerak di bidang produksi dan ekspor bulu mata palsu. Selain sebagai eksportir, beliau juga memberikan pelatihan dan pendampingan bagi eksportir baru untuk mengekspor produknya.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.